Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Sebelumnya kami ucapkan selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami sampaikan info dari Jawa Timur, tepatnya kota Jombang Beriman. Sebagaimana pemberitaan yang sedang hangat di kota Santri. Beberapa hari yang lalu telah dilakukan sida oleh Komisi C DPRD Kabupaten Jombang. Terkait dengan molornya penyelesaian proyek bernilai lebih dari 25 miliar di Desa Sambong, Jombang. Begini liputan selengkapnya. 2T3 itu kalau nggak salah itu diberi kompensasi oleh Bapak Robek sekitar 7 juta sekian lah. Itu. Komisi C DPRD Kabupaten Jombang melakukan inspeksi mendadak, sidak, pada proyek integrasi tematik di Desa Sambong, Kecamatan Kota Jombang, pada 12 Maret 2025. Dalam sidak tersebut, ditemukan beberapa kejanggalan. Salah satunya adalah proyek yang belum selesai sepenuhnya dan belum berfungsi optimal sesuai rencana. Anggota Komisi C DPRD Jombang, Syaifullah Heste, mengungkapkan bahwa proyek yang dimulai sejak Januari 2023 dan seharusnya rampung pada Desember 2023, ternyata belum mencapai 100% penyelesaian. Hal ini terlihat dari belum dilakukannya serah terima pekerjaan. Saat hearing dengan Komisi C, pihak Dinas Perumahan dan Permukiman, Perkim, mengklaim proyek telah selesai. Namun, ketika Syaifullah menanyakan mengapa serah terima belum dilakukan, Kepala Dinas Perkim Agung Haryadi dan Arofik tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai, hanya berjanji akan melakukan serah terima pekerjaan pada pukul 14 WIB setelah hearing selesai. Hal ini menimbulkan kesan bahwa serah terima proyek terkesan dipaksakan, mengingat proyek sudah molor lebih dari 1 tahun. Dalam kesempatan yang sama, Arofik dari Dinas Perkim menjelaskan bahwa dalam petunjuk teknis, Juknis, proyek tersebut tidak tercantum ketentuan mengenai denda keterlambatan. Sehingga meskipun proyek molor lebih dari setahun, tidak ada sanksi denda yang diberikan kepada pelaksana proyek. Lebih lanjut, Arofik juga menyebutkan adanya kendala berupa lubang besar di area proyek yang belum terselesaikan. Namun, ketika ditanya lebih lanjut tentang penyebab lubang besar tersebut, ia enggan memberikan penjelasan. Menurut informasi warga setempat, lubang besar itu terbentuk akibat penggalian pasir untuk pembangunan, dengan rencana pengurukan kembali menggunakan tanah uruk dari luar. Dinas Perkim Kabupaten Jombang mengklaim bahwa proyek pengentasan kawasan kumuh di Desa Kecamatan Jombang merupakan proyek berkelanjutan. Namun, Syaifullah Heste menilai alasan tersebut mengada-ada dan tidak logis, karena pembangunan fisik seharusnya diselesaikan sesuai perencanaan konsultan, baik dari segi spesifikasi maupun waktu pelaksanaan. Tahun ini, proyek yang sebelumnya didanai APBN pada 2023 akan dilanjutkan menggunakan APBD. Dalam hearing bersama DPRD, Kepala Dinas Perkim Jombang Agung Haryadi tetap bersikeras bahwa proyek integrasi tematik sudah selesai. Namun, ketika ditanya mengenai IPAL komunal yang belum berfungsi, Agung tampak kebingungan menjawab. Ia menjelaskan bahwa anggaran dari pemerintah pusat digunakan untuk membangun sanitasi, TPS 3R, serta ruang terbuka hijau, RTH. Meski demikian, pembangunan RTH belum selesai sepenuhnya karena dalam master plan proyek, fasilitas seperti area kuliner belum terwujud. Agung menegaskan bahwa proyek ini bersifat berkelanjutan, dengan kelanjutan pembangunan RTH direncanakan menggunakan anggaran dari APBD Jombang atau melalui APBD secara kolaboratif. Namun, dari pengamatan reporter Headshot Media, pagar seng tinggi yang menutupi proyek belum dibuka, sehingga diragukan bahwa proyek benar-benar telah selesai. Hal ini sejalan dengan pernyataan Syaifullah Heste yang meminta agar pagar seng segera dibuka dan dilakukan uji coba fungsi IPAL jika proyek benar-benar sudah rampung. Proyek integrasi tematik yang dikelola secara swakelola ini mencakup pembangunan drainase dan jalan, pembangunan spam dan jaringan perpipaan, IPAL, RTH, dan TPS 3R. Menurut anggota Komisi C DPRD, biaya proyek ini mencapai lebih dari 25 miliar rupiah dari APBN, belum termasuk anggaran dari APBD. Meski menelan biaya besar, pengerjaan proyek terkesan kurang profesional dan molor lebih dari 1 tahun tanpa serah terima. Kondisi ini dinilai sangat merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat proyek. Indra, tokoh masyarakat sekaligus ketua RT setempat, membantah tudingan bahwa keterlambatan proyek disebabkan oleh demonstrasi warga. Ia menegaskan bahwa aksi demo hanya terjadi sekali dan tidak mengganggu kegiatan proyek. Indra juga mempertanyakan alasan penggalian tanah hingga membentuk lubang besar yang justru kemudian diuruk kembali menggunakan tanah dari luar. Indra menyatakan bahwa ia dan warga akan mengajukan pengaduan masyarakat, Dumas, untuk meminta hearing dengan Komisi C DPRD Jombang pasca Idul Fitri. Sebelumnya, warga telah mengajukan Dumas namun tidak diundang dalam hearing pertama, sehingga ia menganggap hal ini janggal. Indra bahkan membuka kemungkinan melaporkan ke aparat penegak hukum karena melihat banyak kejanggalan dan alasan yang kurang logis terkait keterlambatan proyek.
Menurut Indra, banyak pekerjaan yang belum selesai, seperti instalasi saluran ke rumah-rumah yang masih belum terpasang dan IPAL yang sama sekali belum dicoba. Jika Dinas Perki menyatakan proyek sudah selesai, Indra menantang agar dicek langsung di lapangan. Ia merasa ada sesuatu yang ditutup-tutupi dalam proyek ini. Demikian info kami kali ini, jangan lupa ikuti terus update berita kami. Wassalam.